warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nurharira dari kelas 28F. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kurikulum dan silabus. Pendidikan dan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang 4 pokok. Ada istilah kurikulum, kurikulum di sekolah, landasan kurikulum, dan karakteristik kurikulum. Yang pertama itu istilah kurikulum yang digunakan di sekolah. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik. Kemudian, kurikulum yang berlaku di sekolah. Kurikulum yang berlaku misalkan di SD Negeri Gendongan 01 adalah KTSP dan K13 atau kurikulum 2013. Nah, KTSP diberlakukan untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 kecuali kelas 4. Kemudian sedangkan kurikulum K13 di SD Negeri Gendongan 01 diterapkan untuk di kelas 1 dan kelas 4. Nah, selanjutnya landasan kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang pertama itu landasan yuridis. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Landasan filosofis. Landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga itu landasan empirik. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Selanjutnya landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Selanjutnya yaitu landasan konseptual. Relevansi pendidikan atau link and match kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran aktif atau student active learning dan penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum yang berlaku di sekolah. Penekanan dalam pembelajaran kurikulum telah menekankan pembelajaran yang mencakup 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal itu terlihat dari visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi pembelajaran pada kurikulum tidak hanya berfokus pada salah satu ranah, yaitu kognitif saja, efektif saja, atau psikomotor saja. Selanjutnya penyampaian. Dalam penyampaian materi dilihat dari kurikulumnya, penyampaiannya lebih menekankan pada student center. Nah, selanjutnya itu sumber belajar. Sumber belajar bagi siswa tentu sangat banyak. Hal ini terlihat dari visi dan misi dan kurikulum dan tujuan kurikulum. Yang terakhir yaitu penilaian. Pada penilaian, kurikulum sudah mencakup ketiga ranah, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotornya. Nah, kemudian komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuan, kemudian struktur dan muatan kurikulum, kemudian kalender pendidikan, dan terakhir silabus. Nah, komponen kurikulum
Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian struktur kurikulum terdiri atas visi dan misi dan tujuan pendidikan. Yang ketiga itu berisikan ketentuan umum dan kalender pendidikan. Terakhir yaitu dalam silabus, bagiannya terdiri dari judul dan tahun pelajaran, identitas sekolah, kelas 1 semester, tema, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, kesesuaian silabus dengan standar kompetensi atau SK, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Kelas 1 semester 1 tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar menyanyi dan menari, pembelajaran 1. Silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi dasar atau KI dan kompetensi dasar atau KD baik pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti, kognitif dan psikomotor pada pelajaran bahasa Indonesia, dan afektif pada mata pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis kurikulum. Di sini terdapat contoh analisis kurikulum, misalnya mata pelajaran matematika kelas 1 misalnya kelas 4 semester 1. Standar kompetensinya menggunakan aturan statistika, kaidah pencecahan dan sifat peluang dalam pemecahan masalah, terdiri dari kompetensi dasar dan indikator, kemudian mata pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan jenis bahan ajar. Peta bahan ajar ada SK, KD, kegiatan pembelajaran, judul bahan ajar. Kemudian ada struktur bahan ajar cetak. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.